ketemu lagi di channel YouTube Autotrend. Saya Doni Double D Autotrend. Kali ini berada di Setu Bekasi, menghampiri salah satu modifikator, yaitu DSC Autopine yang biasa dikenal dengan Madun. Ya, Madun ini, owner Madun dari DSC Autopine ini bisa dibilang salah satu menjadi bagian dari Autotrend juga. Jadi kali ini saya untuk ngobrol santai dengan beliau, yaitu pengetahuan tentang modifikasinya lewat dari motornya, mobilnya, dan lain semacamnya seperti DRC, two-stroke garage yang akan dibuka. Jadi bagaimana keseruannya? Jangan lupa tonton terus video ini dan ikuti. Yuk! Oke, ketemu lagi dengan yang tadi gue bilang. Kali ini lagi ada di salah satu bengkel di daerah Setu Bekasi mungkin. Kita langsung bersapa dengan, ya bisa dibilang cowok ganteng yang udah lama hitsnya, itu Amadun. Amadun, Halo. Sehat Amadun? Alhamdulillah. Sebelumnya kenalin lagi dong, biar teman-teman pada tahu nih. Halo. Sosok Amadun gimana nih? Siap. Halo, salam kenal. Balik lagi nih sama Madun, Duns DRC biasa dikenal. Ya, sekali lagi terima kasih buat Om Doni udah mampir ke sini, udah mau review kita lagi. Pokoknya terima kasih. Om Doni ngomong-ngomong kesini mau ngapain sih? Itu. Jadi tuh tadi pas lagi di rumah lagi pengen naik ke sini, pengen ke sini, ya kan, mampir. Katanya sih sekarang Amadun bukan hanya terjun di dunia modifikasi motor atau mobil saja. Cuma ada yang lagi berkembang di saat ini yang lagi in di DSC Autopine ini. Nah kan, infonya punya DSC apa nih? DC 2 stroke. 2 stroke ya? Darage. Oke. Jadi sebelum kita menceritakan tentang DSC 2 stroke Darage ini, udah berapa lama sih Amadun terjun dunia modifikasi khususnya? Modifikasi itu kalau untuk dunia otomotifnya kenal dari 97. 97 lama juga ya? 97 lumayan. Cuman kalau untuk dulunya mesin, setelah mesin udah berkembang, akhirnya ada satu keinginan hati, yaitu terjun di bidang modifikasi. Itu 2009. 2009 berarti pas lagi udah mulai kontes berarti ya? Baru belajar kontes. Oh iya. Masih zaman kelas-kelas yang sekarang mungkin udah hilang sama sekali kelasnya. Gitu Om Doni. Berarti 2009 itu berarti lebih ke roda 2 berarti? Lebih ke roda 2. Kalau roda 4 itu emang bokap dari tahun sekitar 85 emang udah di roda 4. Cuman karena hati belum pengen di roda 4, hasil ya senangnya roda 2 ya roda 2 gitu. Oke. Ya, berarti untuk lokasi ini di mana sih? Kalau lokasi ini di Jalan Raya Cikarageman, Kampung Sawah, pokoknya Bekasi ujung, Cilengsi juga ujung. Oh iya. Pojokan. Tapi ada di Maps kok, ada di Maps. Yang pasti terjangkau untuk lokasinya. Iya, ya betul. Kan? Amadun, kalau misalnya untuk di motor itu ibaratnya Amadun udah dikenal lama lah ya, ya kan. Terus sebagai predikat juara pun udah banyak. Alhamdulillah dikasih rezeki istilahnya. Itu kalau misalnya dari dulu motor sampai sekarang yang terakhir ikut modifikasi, kalau untuk total piala itu sekitaran berapa kalau misalnya? Aduh, Om Doni nanya piala nih. Iya. Kalau piala Madun nggak bisa ngitung ya, karena kan dari satu motor yang ibaratnya yang bikin Madun terkenal, yang Scoopy Dylan itu aja udah hampir mau 200 piala. Oh iya. Sedang ya ribuan lah kalau piala. Ya? Cuman udah ngelupa gitu. Soalnya satu tahun itu kita bisa ngasilin piala di atas 200-300 piala satu tahunnya. Sedangkan dari 2009 sampai sekarang berapa? Habis 11 tahun dong. Nah, tapi Madun udah off sih. Semenjak 2020 itu emang udah off. Oke. Lambat ke tahun itu jalan itu sekitar 200 piala berarti ya untuk di motor Dylan doang. Motor Dylan doang. Hampir 200 piala, dari The King juara 1 sampai
juara 2, 3, 4, 5-nya dia kumpul semua, itu hampir 200 piala. Berarti untuk Dilannya sekarang lagi Dilannya ada. Dilannya ada ya? Dilannya itu selalu disimpan dan nggak bakalan dijual. Berarti udah nggak sekolah lagi ya? Nggak sekolah lagi. Saya udah nggak di Bandung. Iya. Oke, kalau misalnya kita berbicara tadi dunia modifikasi khusus di roda 2. Kalau misalnya di roda 4 nih, Ahmadun. Roda 4 itu 2018. Ya bermula dari satu mobil Swift Madun pribadi yang emang udah jarang dipakai. Alhasil nyoba naik ke mobil gitu tanpa ibaratnya tanpa berpikir. Gua dalam berpikir tuh buat usaha kesananya tuh bakal punya bengkel mobil tuh nggak nyangka gitu kan. Okay. Akhirnya dicoba di mobil belajar dari pasang sunroof, robah pelek, VCD segala macam dari ngecatnya. Alhasil banyak teman-teman yang minat dari anak-anak komunitas Cilengsi, Bekasi segala macam sampai sekarang alhamdulillah Jakarta pun masuk gitu. Ternyata dari hasil cetan kita, dari hasil karya kita tuh disenengin orang dan akhirnya 2019, 2020 itu mulai berkembang sampai sekarang alhamdulillah. Jadi kita itu ibaratnya patokan untuk anak-anak komunitas itu buat ngecat dengan harga ibaratnya menengah ke bawah lah gitu. Dalam arti ada yang harus teman-teman tahu juga, kadang ada yang 2-3 kali bayar gitu kan. Nah di situ Madun juga nggak nyangka ternyata berjalan segini aja gitu. Ternyata Madun terjun di dunia modifikasi mobil gitu dengan dari tadinya mengorbankan mobil sendiri gitu. Emang ya setiap orang sih gitu, namanya usaha itu pasti berproses ya. Kita harus berani berkorban, berani rugi lah kasarnya, dan ternyata hasilnya ya kayak kita rasain sekarang gitu. Berbicara untuk dunia modifikasi khususnya di roda 4 di Suzuki Swift-nya ini, yang dulu yang sempat warna oranye ya. Betul, yang sempat diliput sama Om Doni sendiri ya, betul, warna kuning kuning, orange, terus sampai ke warna bunglon, sekarang sampai mobilnya ngejugruk 2 tahun gak dihidupin karena apa, udah saking banyaknya yang ngecat, udah banyak yang repair, yang udah percaya lah ya. Percaya, jadi mobil sendiri tuh nggak kepegang gitu. Tapi kalau misalnya keinginan untuk kontes mobil lagi di kalau kontes mobil sih masih berjalan, hati masih berjalan, tapi kalau di motor emang kita udah off. Iya, udah off karena bisa dibilang untuk Ahmadun ini tidak hanya kesibukan di dunia modifikasi aja, sekarang sudah nimbrung bergabung di Ototrend. Alhamdulillah, dikasih sebuah kepercayaan dalam arti ini pengabdian Madun, dalam arti Madun dari kecil sampai sebesar ini ibaratnya jalannya dari Ototrend. Terima kasih banget, dan sekarang Ototrend pun ngasih kepercayaan sama Madun untuk mendampingi juri-juri Ototrend kayak Mas Doni, kayak Mas Tito, itu terima kasih banget. Penghargaan lah sebetulnya. Selain mobil. Khususnya untuk di bengkel sendiri ini dibantu berapa kru sih? Berapa kru? Lumayan. Krunya banyak soalnya. Kalau di mobil sendiri Madun ada 3 orang dari tukang catnya sendiri, dari tukang bongkar pasang, dari sampai tukang hamplasnya sendiri itu ada. Di motor itu khususnya di modi cat itu ada 3 orang juga. Cuman kalau untuk yang usaha baru yang di 2 stroke itu Madun ada 1 orang yang bantu, yang didatangkan langsung dari Tangerang. Teman kontes dulu ya. Kontes ya. Nah, yang katanya di mana-mana ada ini. Ya kan? Tuh, si Tom dari belakang tuh. Lagi bongkar. Itu khusus di bagian buat usaha baru ini di 2 stroke. 2 stroke ya. Berarti langsung dia yang turun tangan juga. Motor 2 stroke ya. Ini gitu Tom, tapi yang nge-backup mobil Bagas, Mang Iwan sama abangnya. Cuman kalau untuk di cat itu pasti Pekek, Adam sama Cemong gitu. Ada bagian-bagiannya sendiri. Kalau Bagas itu berarti yang kemarin yang pokoknya yang gede lah. Yang paling gede di DRC itu ya Bagas. Siap. Berarti kalau untuk 2 stroke-nya Tom ya? Tom, saya Tom. Itu di mana-mana ada itu bisa dibilang ya kan. Bisa dibilang ya kan. Kalau misalnya untuk di 2 stroke ini, udah berapa lama sih? 2 tak ya? Iya. Bentar, sebelum ngobrol minum dulu kayaknya. Oh iya, boleh. Nanti pesen kopi sama aku ya. Oke. Jadi gini, kalau untuk di 2 tak sendiri Madun itu baru semenjak emang udah berhenti di modifikator. Berhenti di modifikator dalam arti gini, karena Mas itu pernah ngomong kalau emang misalnya kamu mau dampingin Mas, kamu harus benar-benar berhenti jadi modifikator. Kenapa? Kita mengejar kenetralisasi antara
kita sebagai juri, walaupun juri pendamping, tapi kita nggak boleh nurunin motor sendiri. Alhasil di situ sebuah keputusan yang sangat berat buat Madun. Berarti total Madun nggak boleh bikin motor dong. Ya. Total Madun nggak boleh bikin motor buat orang juga. Dan di situ Madun akhirnya sama istri berpikir, kita ngapain nih Bun, gitu kan? Usaha apa lagi? Jangan sampai setelah saya selesai jadi modifikator, saya nggak punya usaha yang lain gitu kan. Akhirnya waktu zaman dulu kita susah kasarnya kan, emang seneng 2 tak gitu kan, seneng 2 tak, makin kesini harga 2 tak kok makin gila gitu, makin gelap pasarannya, melejit ya harganya. melejit. Nah akhirnya 2020-an itu Madun belajar dari 2 tak, belajar tapi nggak langsung untung Om Doni, nggak langsung untung, tapi rugi dulu. Akhirnya pada suatu ketika ada teman bantu modal lah kasarnya, di teman bantu modal, tapi modalnya udah kita balikin, bantu modal. Akhirnya kita pas udah bisa, kita balikin modal dia, kita jual satu mobil kesayangan, Jazz istri sendiri, kayak kita jual buat yang dulu putih ya? yang putih. Akhirnya kita jual, memberanikan diri dalam arti, gue yakin berhasil di sini, kan kerugiannya udah nih, masa tinggal berhasilnya nggak dapet sih gitu. Akhirnya buka lah dengan modal jual mobil, tapi dibantu ada temen juga yang sering bantu juga, alhamdulillah gitu. Jadi ya sekarang kayak contoh ini Ninja KR CBU, asli CBU, bukan CKD ya. Iya. Tapi bukan JTEK juga. Kalau JTEK itu emang murni suratnya JTEK. Tapi kalau RR CBU itu emang buatan Jepang sendiri. Tapi waktu itu Indonesia belum ngerakit, dan ini dibeli sama orang Mabes Polri. Mabes Polri. Mabes Polri yang lokasi rumahnya katanya di Depok. Oh. Yang sempat tadi saya nanya Om Doni, tahu alamat ini nggak? Ada tiga ya. Ini kan nanti malam mungkin jam 7 bakal kita kirim ke rumah Bapak Adi. Ini yang beli Bapak Adi, dan tapi ya gitu, saya senangnya beli ke bahan Om Doni, beli bahan dalam arti beli yang jelek kita bagusin, dan nanti benar-benar restorasi. Iya, benar-benar restorasi dalam arti tinggal tergantung restorasinya hanya restorasi biasa atau restorasi benar-benar restorasi, tinggal tergantung si ownernya mau seperti apa yang beli gitu kan. Makanya kenapa lebih senang bahan, kita lebih puas Om Doni, dalam arti nantinya kita menjual itu tidak ada kekecewaan. Dari proses bawah sampai akhir itu motor bener-bener mereka rasain itu yang bener baru semua gitu. Kalau kita beli, kadang kita dapat juga nih, boleh beli langsung lempar jual, kadang ketemu teman-teman pedagang juga. Jadi kalau kita masih kebagian untung, teman-teman kadang geser lah gitu kan. Akhirnya kita geser ke teman pedagang yang lain, mereka yang jual, tapi kita kebagian saling sedikit. Dan alhamdulillah di dua tak ini saya juga dapat partner yang benar-benar ibaratnya bantu banget saya di ini, namanya Jack Motor. Jack Motor itu dalam arti sekarang, dan dulu kan ibaratnya saya beli, saya bagusin dan jual, capek banget kan ya, ibaratnya beli bagusin jual. Tapi sekarang semenjak Jack Motor gabung di saya, jadi saya cuma nyari bahan, saya bagusin, dan yang jual itu dia. Oh gitu. Yang penting dia tahu harga modalnya berapa, nanti keuntungannya berapa, kadang kita bagi 2, kadang persentase gimana lah gitu. Tidak mungkin tidak hanya yang udah ready ya. Mungkin kalau misalnya ada ibarat pembeli yang minat nyari ibaratnya di Amadun nggak ada gitu, gimana tuh? Itu sering, kadang kayak Pak Adi sendiri kan, kayak Pak Adi contoh ini nih, ini nggak ready gitu, yang pas ini Pak Adi emang nitip kalau misalnya ketemu motor 2002-2003 mentok 2004 khusus RR CBU, tolong buat saya kata dia gitu. Nah pas kita dapat bahannya dari Subang, kita langsung info ke dia, harganya udah cocok, langsung dia minta direstorasi. Ini unit ini lumayan loh harganya loh. Dari totalitas motor yang kita dapat sampai dia modif seperti ini hampir 50 lebih. Hampir 50 lebih. Nah, untuk yang pemesanan dari beliau ini lebih ke original atau fashion ya? Kalau dia lebih ke fashion, tapi mengutamakan bodi original. Oke. Jadi dia nggak hanya fashionnya, kan ada juga yang fashion tuh bener-bener fashion dalam arti dia bodi pun repaint semua. Kalau Pak Adi beda, dia kaki-kaki fashion, cuman untuk ke atasnya dia minta original banget, sampai ke baut minta original pabrik. Makanya untuk pembelanjaannya semua kita langsung dari Kawasaki. Berarti kalau misalnya antusias bisa dibilang tahun-tahun ini di 2 tak restorasi atau restorasi fashion, peminatnya juga cukup tinggi berarti. Kalau 2 tak itu gini ya, kalau menurut saya sekarang larinya ke hobi Om Doni. Dalam arti gini, 2 tak buat saya investasi. Karena kenapa investasi? Karena 2 tak itu nggak diproduksi lagi. Ya. Udah nggak ada 2 tak. Dalam arti
si pencarinya itu hanya untuk kolektor. Emang sih kalau kita dengar harga dari 2 tak tidak apa dalam artinya aneh gitu kan, tapi ya hobi itu nggak ada harga gitu, hobi itu nggak ada harga. Kadang orang ada yang berpikir ngapain beli motor mahal-mahal, mendingan beli mobil gitu kan kasarnya. Contohnya nih, contohnya 125 Jet ini harganya udah nggak di luar nalar lah kasarnya. Ini motor udah dibanderol sekarang hampir di angka 100. Brio dapet dong, Jazz lama dapet. Tapi kan bicara hobi dan tingkat kelangkaan dalam arti orang yang udah cukup uang, di saat dia udah punya mobil, dia pengen ngeluarin hobinya, pasti dia ngeluarin uang berapapun, apalagi di saat dia punya barang yang orang lain tidak punya, pasti dibeli. Kalau misalnya di bagian khususnya di 125 Z ini nih, kan, emang sekarang ini lagi rame in atau gimana nih? Kalau 125 Jet ya, ini nih motor berarti. Kalau 125 Jet itu gini Om Doni, ini motor emang nggak diproduksi di sini. Ya mungkin hanya terbatas, banyak juga yang no paper. Cuman ya mungkin itu hanya untuk orang-orang yang emang bisa ngebawanya ke Indo gitu kan. Tapi kalau untuk full paper emang jarang. Makanya mungkin harga 125 Jet ditambah 2 tak udah nggak diproduksi, ya makin kesini ya barangnya langka juga, ya itu mungkin yang harganya bisa naik. Yang harganya gila buat saya sih. Ya saya aja ngangkat ini udah angka lumayan tinggi gitu, sampai sekarang ya alhamdulillah hampir mau di angka 100 tawaran orang gitu. Tapi nggak dilepas? Bukan nggak mau dilepas, karena istri itu gimana ya, katanya takut nggak dapat lagi menurutnya. Karena emang sulit itu nyari, ini nggak gampang gitu. Ngomong-ngomongin istri ya, bikin kopi lama banget ya. Oh iya. Woi Bun, lah udah jadi belum? Astagfirullah, lama dia. Udah aus ini. Oh nih. Siap, terima kasih. Oke, berarti ini biar sakit. Tete Henry ini istrinya dari Amadun. Nah, gimana? Segar kopinya? Alhamdulillah. Wih, itu kopi apa itu kayaknya itu? Kopi hitam lah. Ya, saya seperti biasa. Biar sehat. Siapa tahu disponsorin. Ya. Amin. Oke. Kalau misalnya Amadun, kalau misalnya di 2 tak ini, bisa kasih tahu sedikit nggak sih motor apa aja sih yang sekarang lagi ready? Awal mula sih Madun motor apa aja yang Madun beli, karena nggak tahu. Nah sekarang karena emang basicnya lebih enak, ibaratnya lebih enak dalam arti jualnya cepet, belinya juga nggak terlalu mahal. Madun lebih banyak sih di Kawasaki ya, dalam arti Ninja aja sih Madun lebih. Tapi ada motor-motor lain yang Madun berani beli, itu kayaknya Fish Air, Satria itu berani. Cuman kalau Air King Madun nggak terlalu berani Doni. Kenapa? Air King itu terlalu fanatik kalau buat Madun. Buat Madun masih belajar lah. Air King udah suhu-suhunya banyak, suhu Air King dalam arti Air King tuh motor yang buat Madun sih keren banget. Keren dalam arti Madun juga seneng banget sama Air King, tapi di Air King Madun belum bisa nguasain ilmunya. Jadi untuk beli Air King Madun belum berani karena gimana ya, pembeli Air King itu kadang-kadang lebih tingkat keoriginalannya itu bener-bener diperhatiin banget, dalam arti kita itu sampai bingung, kita beli di angka segini kadang-kadang kita nggak bisa jual di angka segini gitu. Makanya nanti dulu dah kalau main Air King. Tapi yang lebih banyak sih Madun, ntar Om Doni bisa cek lah. Untuk Kawasaki kita banyak, tapi kalau 125 Jet kayak R Kakul yang motor-motor CBU ya kebanyakan kita beli karena kita seneng. Nanti hobinya itu di saat ada yang suka dengan harga kita ya silakan gitu kan. Tapi kalau dia nggak minat ya jangan gitu, lebih ke dipakai gitu Om Doni. Karena perjalanan 2 truk ini kita dulunya cuma berapa ya Om Doni kebeli motor? Ya 5 motoran lah. 5 motoran. Tapi alhamdulillah sekarang ya stok kita yang ready sama yang nggak ready itu di angka 20 motor udah kekumpul gitu. Berarti kalau misalnya untuk 125 berarti nggak ada niatan untuk dijual nih? Kalau misalnya ada cocok niat. Kalau harganya cocok niat, tapi kalau harganya nggak cocok nggak niat. Takutnya kata istri. Iya, sampai kemarin tuh ini bukan bohong, ini bukan sengaja pengen dipiral-piralin, nggak sama sekali. Sampai ada satu orang temen sendiri ngajak tuker sama Jazz, tapi kita nambah uang gitu. Tapi belum niat emang belum niat. Ntar aja dulu gitu. Iya. Kita berbicara tadi DRC 2 Stop Garage nih. Apakah udah ada rencana atau gimana? Jadi udah ada tempat sendiri khusus untuk
dua tak garage ini. Maksudnya kayak semacam dealer gitu? Iya. Itu emang udah direncanain Om Doni. Sekarang tuh kita lagi pembangunan. Ya kita juga minta sama Om Doni nanti kalau udah selesai, tempatnya udah jadi, minta datang lagi ke tempat kita diminta di-review lagi karena emang konsepnya sedikit berbeda Madun. Yang Madun pengen buat ya Madun sedikit melihat negara-negara seberang gitu. Kadang di Indonesia juga ada salah satu orang-orang banyak juga ya kayak Om Danu dan Shop juga punya garasi seperti itu ya, garasi kaca gitu Om Danu. Jadi pengen beda sama showroom lain lah. Jadi kita dilihat dari luar itu tanpa harus buka rolling, tanpa harus buka ini, motor tuh udah ke display ya. Udah ke display di dalam. Kalau misalnya rencana untuk di tempat dealernya sendiri ini, itu bisa dibilang bisa menampung berapa motor kalau misalnya rencananya targetnya? Aku bikin 6 kali 6 meter. Itu bisa di angka 30 motoran masuk. 30 motoran. 30 motoran. Berarti dengan konsep modifikasi restorasi original atau fashion? Atau fashion. Yang originalnya ada, fashionnya ada. Pokoknya di situ aku pengen ya kayak teman-teman yang lain yang di luar Jawa juga banyak sih aku lihat LGRX segala macem. Pengen punya garasi indah lah kasarnya gitu kan. Khusus motor-motor koleksi aja gitu. Jadi pembelinya itu hanya pembeli orang hobi gitu, bukan pembeli pasaran. Karena emang 2 tak udah nggak ada pasaran. Udah nggak ada pasaran ya. Madun, untuk di dealernya yang Amadun nanti akan buka nih, ya kan, untuk 2 stroke garage ini, betul? Itu sebanyak 30 motor ya, mungkin bisa menampung. Kira-kira akan peresmian ibaratnya bukanya itu kapan? Ya. Kalau pengennya sih pembangunannya cepat. Ya pengen sih bulan depan udah ready. Bulan depan udah ready ya. Dan kenapa Madun spesin di angka 30 motoran? Karena takutnya kan kita dagangan lagi banyak, jadi kita nggak pusing di tempat gitu. Oke, berarti kalau misalnya ibaratnya bagi yang pengen nyari 2 stroke itu bisa langsung datang nanti ya? Iya, bisa langsung datang, bisa foto-foto karena space enak, tempat enak, sekalian ngopi karena nanti juga kita bakal ada apa sih kayak pendopo kayu gitu, kayak bambu-bambu gitu kan, jadi tempat ngopi enak lah kasarnya ntar di sana. Gitu. Berarti kisar target tuh bulan depan udah ready. Pengennya ready. Pengen ya. Kalau misalnya nggak ada kendala apa-apa ya. Kendala, rezekinya ada, pokoknya ready. Tapi kan bulan depan itu kita juga kan ada event di Sidoarjo. Ya betul. Mudah-mudahan sebelum event Sidoarjo kita udah selesai. Amin, amin. Jadi bisa tenang ya. Bisa tenang. Nggak beban pergi. Amadun, selain di 2 stroke ini, kan pasti kan Amadun selalu disupport istri, keluarga. Ya, pasti. Itu tanggapan dari sang istri tersebut itu gimana? Jadi gini, yang bikin Madun kenapa lanjut terus di 2 stroke ya emang pertama istri itu tipikal orang yang suka fashion juga. Jadi kayak mobil, kayak motor pribadi kita istri itu nggak suka standar gitu, jadi senangnya modifikasi juga. Jadi alhamdulillah dari usaha yang Madun geluti sekarang, dari semua usaha supportnya benar-benar total dari istri gitu. Makanya kita berani berjuang bareng, kita makanya berani ngambil resiko bareng-bareng gitu. Ya, berarti nggak hanya dulu dimodifikasi, terus motor, mobil dan sekarang 2 stroke-nya ya. Iya. Berarti semuanya didukung ya. Didukung alhamdulillah. Amadun, ibaratnya di 2 stroke ibaratnya dikit lagi jadi nih untuk dealernya. Yang belum tercapai tuh ibaratnya selain ini apa? Cita-cita yang atau belum cita-cita? Cita-cita sih yang jelas cukup untuk saat ini ya. Intinya sih pengen, kenapa sih orang-orang kebanyakan lihat Om Madun nggak ada capeknya, Om Madun nggak ada, pengen banget itu di usia 40-an itu udah santai Om Madun. Tapi kalau 40 tuh udah santai gitu, tinggal pengabdian saya ke Autotrend lah ya. Orang yang membesarkan saya, bahkan saya tinggal ngabdi lah gitu. Saya usaha setim tetap berjalan, bengkel mobil motor tetap jalan, 2 stroke udah jalan. Jadi pengen buat next 5 tahun kemudian di saat saya 40 tahun lebih itu saya pengen semuanya itu udah yang jalan, udah gitu. Ready ya? Udah ready, udah ada yang jalan. Intinya gini, saya pengen banget ngembangin anak-anak yang ikut sama saya, yang kerja-kerja. Ibaratnya titik puncak sebuah usaha itu yang saya hasilkan, mereka pun nantinya bakal menghasilkan juga gitu. Saya ibaratnya enggak, mereka harus ikut saya terus enggak. Mereka pun harus ibaratnya punya kehidupan sendiri. Di saat mereka bisa berkeluarga, mereka pun akan berhasil seperti saya. Itu sih harapan saya gitu dari semua usaha-usaha yang saya gelutin gitu. Pengen sih punya kontrakan banyak. Punya kontrakan ya, jadi benar-benar tenang ya. Jadi Pak Haji. Kalau itu tapi
itu cuma planning doang sih, bukan cita-cita, itu hanya planning. Ya, coba ya, siapa tahu kesampaian ya. Amin, mudah-mudahan. Amin. Ahmadun, sebelum kita mengakhiri obrolan santai ini, Ya, siap. ya kan, kasih motivasi untuk teman-teman pecinta motor atau mobil. Ya seperti yang sebelumnya kan reviewan kita, motivasi Madun tetap satu, mengamati dalam semua bidang usaha yang kita gelutin, apapun itu usahanya, asal kita yakin, sungguh-sungguh pasti berhasil. Tapi satu yang harus kita ingat, setiap usaha pasti ketemu titik coba, dalam arti ujian yang pasti itu, entah itu kebangkrutan, entah itu ke apa, lockdownnya itu pasti ada. Tapi di situ kita harus yakin kita pasti berhasil, insya Allah berhasil sih. Amin, Gitu. amin. Makanya buat teman-teman semua, outright fanatisme nggak ada titik, manusia itu lahirnya sama, semua telanjang, manusia itu semuanya sama lah di mata yang kuasa, itu sama, tinggal tergantung kita sungguh-sungguh apa enggak untuk ngegelutin apa yang kita yakini, itu aja sih. Nggak ada yang kata nggak berhasil, yang penting kita lurus jalannya. Oke lah. Sebelumnya Ahmadun, terima kasih nih untuk hari ini. Amin, sama-sama. Udah bisa diizinkan ngelihat dan ubek-ubek dikit nih. Tapi yang jelas kalau garaginya udah jadi harus datang. Oh siap. Jadi nggak hanya Autotrend aja, mungkin yang pecinta dua tak yang pengen mampir juga bisa langsung mampir ya. Kebetulan kemarin aja temen bilang katanya sih ada Jinggo atau siapa gitu pengen berkenan juga kalau misalnya udah jadi. Oke mantap. Nanti bisa di ngobrol santai juga dengan beliau ya. Bisa. Soalnya Madun juga masih belajar, masih banyak yang harus Madun tanya ke teman-teman yang lebih profesional dari Madun di bidang dua tak. Entah itu mobil juga sama, cuman kalau modifikasi ya alhamdulillah gitu kan. Sekarang berarti di saat yang Madun belajar, Madun pun harus bertanya sama orang. Orang kan nggak berhenti belajar Ya. sampai kapanpun. Oke, itu mungkin sedikit obrolan santai Autotrend bersama DRC Autopen yang bisa dibilang udah aktif juga untuk meramaikan pasar otomotif dan bisa dibilang memperkuat tim Autotrend juga. Keluarga Autotrend. Keluarga ya. Oke, mungkin next kita akan mencari modifikator inspirasi di beberapa kota lainnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen jika suka video ini, dan jangan lupa di webnya Autotrend di www.autotrend.com. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.